Menurut psikologi, semakin setia kamu, semakin banyak kekecewaan yang akan kamu temui dan dialami. Cewek yang sering ketawa, banyak omong, dan terlihat selalu bahagia adalah orang yang sering menangis ketika waktu mau tidur. Teman-teman, pernah nggak kamu ketemu atau lihat postingan seperti ini di sosial media yang kamu punya dan waktu itu sempat percaya dengan apa yang tertulis di sana karena ada embel-embel menurut psikologinya? Nah, di video ini aku ingin berbagi kepada kamu untuk tidak langsung percaya dan menelan seperti itu aja tentang apa yang kamu baca, meskipun ada embel-embel menurut psikologinya. Karena sekarang banyak sekali orang yang mungkin hanya untuk fun, just for fun, atau hanya untuk bercandaan menggunakan embel-embel menurut psikologi di postingannya. Dan padahal yang dibicarakan itu bukan menggambarkan fakta, melainkan menggambarkan kondisi dirinya sendiri. Dalam psikologi sendiri, ketika aku belajar psikologi pun tidak ada kata menurut psikologi. Adanya adalah menurut teori siapa, menurut teori A, B, C, dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena kita sedang berbicara tentang manusia, kita berbicara tentang berhubungan kesehatan mental manusia, yang ketika kita salah ngomong dan ketika itu bukan suatu hal yang benar, bisa menyebabkan seorang ngejudge dirinya dan percaya begitu saja terhadap apa yang dikatakan. Misalkan contoh hal ini. Contoh misalkan ini ya. Menurut psikologi, semakin setia kamu, semakin banyak kekecewaan yang akan kamu temui dan dialami. Ketika seseorang percaya begitu saja tentang hal ini karena menurut dia ada kata menurut psikologinya, oh benar nih kayaknya menurut psikologi soalnya dia percaya, kemudian dia bisa menyimpulkan seperti ini, oh berarti kalau misalkan setia malah semakin mendapatkan kekecewaan yang akan dijumpai di masa depan, lebih baik gak usah setia aja sekalian, ngapain juga setia tapi yang didapat cuma kecewa. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana hubungan dia dengan seseorang nanti, mempengaruhi bagaimana dia membangun komitmen dengan seseorang, sehingga bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, sehingga yang terjadi apa, dia jadi main-main, kemudian dia tidak pernah serius dalam hubungan, dan ketika apa misalkan itu selalu mencari masalah karena dia beranggapan setia juga akan kecewa juga, terus akhirnya selingkuh dan sebagainya karena dia percaya tentang hal ini. Dan ini tidak menggambarkan fakta ya teman-teman, tapi menggambarkan opini atas perasaan atau rasa sakit yang dia rasakan karena mungkin dia kecewa karena dia sudah setia tapi malah dikhianatin atau dan lain sebagainya membuat dia kecewa. Dan tentu postingan ini menggambarkan perasaan personal orang yang belum tentu dialami oleh semua orang. Jadi kita tidak boleh mengeneralisasi, oh kalau misalkan satu buruk yang lain juga buruk, oh kalau misalkan satunya ini putih semuanya juga putih, karena hidup itu nggak seperti black and white seperti itu ya teman-teman, tapi beraneka macam warna. Misalkan contoh, karena mungkin dia dikecewakan karena dia setia, dia menganggap semua jenis kesetiaan itu buruk karena hanya akan menimbulkan kekecewaan bagi dirinya sendiri. Dia jadi menganggap semua orang itu tidak bisa membangun komitmen, ya akhirnya dia kecewa sama semua orang dan tidak mau menjalin hubungan lagi. Dan apa efeknya kalau dia bikin caption dan status seperti ini dan dibaca orang yang juga mungkin sedang broken heart seperti itu, orang itu bisa percaya, dan itu bahayanya. Sehingga sebelum kamu bikin caption yang menaruh embel-embel apa, itu dipikirkan terlebih dahulu. Lebih baik tidak ada tulisan menurut psikologinya karena ini bisa menambah tingkat kepercayaan orang terhadap apa yang dia baca karena berpikir oh menurut psikologi ya, karena tidak semua orang itu paham tentang hal ini. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menulis dan juga membuat caption ataupun mengungkapkan apa yang kita rasakan. It's okay kalau misalkan kamu seperti itu caranya untuk curhat atau untuk melegakan hati kamu, tapi tidak perlu dikasih embel-embel menurut psikologi karena bisa membuat orang mengeneralisasi semuanya seperti itu. Contoh lagi yang tadi ya teman-teman, menurut psikologi, cewek yang sering ketawa, banyak omong, dan terlihat selalu bahagia adalah orang yang sering menangis ketika waktu mau tidur. Tidak ada ya seperti ini, tidak ada sama sekali seperti ini teori yang pernah dijumpai yang bilang bahwa cewek yang sering ketawa dan banyak ngomong itu dan terlihat bahagia itu adalah orang yang sering menangis ketika waktu mau tidur. Untuk kamu mungkin yang termasuk definisi cewek yang sering ketawa atau banyak ngomong dan terlihat selalu bahagia, apakah kamu semua mengalami hal ini? Tentu tidak, karena orang menangis itu pasti ada sebabnya, bukan karena dia sering ketawa atau banyak ngomong dan terlihat bahagia, bukan, tapi mungkin ada sebab yang bikin dia galau sehingga waktu itu dia nangis dan sebagainya. Tidak semuanya seperti ini. Jadi it's okay untuk ceria, it's okay untuk tertawa, it's okay untuk bahagia, dan ini tidak
menjadi sebuah penentu bahwa oh kalau aku terlihat seperti itu berarti kalau setiap malam aku nangis. Bukan seperti itu ya teman-teman. Dan jangan langsung disimpulkan seperti ini, oke berarti kalau aku terlihat bahagia, aku banyak ketawa, aku banyak ngomong, berarti kalau malam aku nangis dong. Bukan seperti itu. Kayak yang sekarang ya banyak sekali istilah-istilah kayak overthinking, kemudian gaslighting, kemudian ghosting, dan abusive and everything seperti itu. Banyak insecure, banyak sekali orang yang menggolongkan dirinya ke dalam beberapa hal ini. Oke, kalau malam aku susah tidur berarti aku sedang overthinking. Kalau overthinking berarti aku harus nangis, aku harus galau dan sebagainya. Padahal dia sedang memikirkan masa depan yang itu normal sekali untuk difikirkan seperti itu. Dan akhirnya jadi bad mood, jadi perasaannya nggak nyaman dan sebagainya. Jadi please jangan mudah percaya terhadap apa yang kamu baca, sekalipun ada embel-embel menurut psikologinya. Kita perlu bijak dan juga mencari tahu dulu dan cek dulu kira-kira apa yang aku baca ini bener nggak sih adanya kayak gitu. Dan jangan mudah sekali mendiagnosa diri sendiri, jangan mudah sekali menggolongkan diri, oh aku sedih berarti aku depression, seperti itu. Jangan, karena untuk mengambil kesimpulan seseorang depresi, mengambil kesimpulan orang mengalami gangguan mental A, B, C dan sebagainya, itu perlu diagnosa dulu oleh profesional. Tidak bisa kamu cari tahu di Google, kamu cari tahu di TikTok dan sebagainya, langsung kamu memvonis diri kamu, oke, aku berarti menderita ini. Nggak bisa seperti itu, jadi harus ke profesional dulu. Begitu juga dengan fakta-fakta menurut psikologi ini yang kamu lihat, mohon untuk tidak langsung dipercaya dan tidak langsung menggolongkan diri kamu ke dalam hal itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena diri kamu penting, asupan yang masuk kamu juga harus penting dan juga disaring seperti itu. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Be happy and love yourself. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.